Ayo diangkat, Prithvi. Ini penting. Panggilan dari Prita. Oh, bukan dia. Orang yang paling bodoh dari yang bodoh memanggilku. Gadis bodoh. Dia putus panggilannya. Ya ampun, dasar payah. Dia memutuskan panggilanku. Ini penting sekali. Aku harus bicara dengannya. Ya Tuhan, apa yang harus kulakukan? Aku tidak akan menjawabnya, karena aku sedang dalam suasana romantis hari ini. Aku tidak ingin merasa kesal saat bicara denganmu. Yang paling bodoh dari yang bodoh. Sekarang aku harus tenang. Aku tidak boleh merusak momen romantisku. Biar aku coba lagi. Prita, tolong jawab teleponku. Sekali saja. Aku mohon. Ponsel Prita. Kenapa Prithvi menelpon Prita berkali-kali seperti ini? Sepertinya dia khawatir akan sesuatu. Jangan bicara dulu. Kau jangan katakan apapun yang ingin kukatakan dan yang ingin kau dengar. Dan kau akan tahu apa maksudku meneleponmu. Dan kau menyadarinya. Dan kau menyadarinya. Dengar Prita. Aku sangat merindukanmu. Aku tidak bisa tidur karena merindukanmu. Aku tidak bisa mengendalikan diri. Jadi aku mengangkat ponsel dan meneleponmu. Aku benar-benar minta maaf, Prita. Prita, aku tidak bisa mengendalikan perasaanku hari ini. Jantungku berdebar kencang. Silakan kau dengar. Apa kau mendengar detak jantungku, Prita? Kau dengarkan, Prita? Prita, kau tahu? Aku sebenarnya tahu semua tentangmu. Warna favoritmu, kesukaan dan ketidaksukaan. Faktanya, untuk pertunangan Karan, aku telah memilih pakaian dengan warna favoritmu. Aku yakin sekali, ketika kau melihat aku mengenakan pakaian ini, aku pastikan kau akan senang. Aku akan terlihat pintar, gagah, dan juga tampan. Prita, tolonglah beritahu aku. Bukankah warna ungu muda adalah warna favorit kau? Apapun warna yang kau kenakan, kau kan tetap bodoh yang terlihat seperti itu. Kau bisa memakai warna apapun yang kau inginkan, dan kau kan tetap terlihat bodoh. Siapa kau? Aku adalah teman Prita. Aku Mita. Biarkan aku memberitahumu sesuatu. Prita memberitahuku segalanya. Dia membencimu, tapi dia tidak bisa mengungkapkannya. Itu sebabnya dia menceritakannya padaku. Dia memberitahuku betapa dia membencimu. Ya, melihatmu itu membuat darahnya sangat mendidih. Sebenarnya dia berasal dari keluarga yang baik. Tapi dia menceritakannya padaku. Dia bilang padaku kalau kau payah. Lakukan satu hal. Kau tidak pantas untuk hidup. Kau seharusnya mati karena malu. Oh tidak. Aku punya saran. Kenakan pakaian itu dan datanglah ke pertunangan besok. Ya, aku akan memotong pakaianmu menjadi beberapa bagian. Potongan yang sangat kecil. Lalu aku akan meminta seseorang mendorongmu ke kolam renang. Dan aku akan menggunakan potongan kain itu untuk menutupi mayatmu. Apa kau mengerti? Siapa kau? Siapa yang bicara ini? Katakan. Aku sudah memberitahu padamu. Iya. Kau jangan pernah mengucapkan sepatah kata pun lagi. Beraninya kau menutup ponsel Pritaku, ha? Beritahu apa yang akan kau lakukan. Omong-omong, keputusasaan dan kebencian memberiku kesenangan yang luar biasa. Aku menikmatinya. Lakukan satu hal. Enyahlah dari hidup Prita. Karena kau tidak pantas mendapatkan Prita. Sama sekali tidak pantas. Kau mengerti? Prita, aku ingin memakai warna kesukaanmu. Apa kau kesukaan seseorang? Bahkan seekor binatang liar pun tidak akan melihatmu. Kau bisa bermimpi untuk bersama Prita besok. Tapi dia akan bersamaku. Bukan dengan dia telah bersamaku sejak pagi. Ya, sejak pagi tadi. Dia ada di rumahku. Kau hanya bisa memimpikannya. Oke? Nyahlah sekarang. Aku minta kau untuk diam. Diamlah. Berikan ponselnya pada Prita. Sekarang juga. Ponsel Prita seharusnya ada bersamanya. Kau bukan siapa-siapa yang bisa diajak bicara di teleponnya. Berikan dia ponselnya. Atau apa? Kau mau apa? Dengar. Aku memperingatkanmu untuk yang terakhir kali.
Izinkan aku bicara dengan Prita segera, atau konsekuensinya akan mengerikan. Apa kau mengerti? Lakukan satu hal, tetap terhubung dan biarkan tagihanmu bertambah. Aku tidak bisa meladenimu. Aku akan pergi. Pertunanganku besok. Aku sibuk. Selamat tinggal. Halo. Kau terbiasa terhubung dengan orang-orang. Kau terbiasa dimanfaatkan orang-orang, menggunakanmu untuk terhubung satu sama lain. Aku akan menghubungi Prita dengan cara apapun. Karena tidak ada yang bisa memutuskan hubungan antara Prita dan juga aku. Ya Tuhan, Prithvi harus tahu apa yang dilakukan Karan. Dia harus tahu. Untuk menangani situasi ini, dia harus segera menyadarinya untuk mengambil sikap. Dia perlu mengatur segalanya sebelum pertunangan. Aku bisa memberitahunya kalau dia mengangkat teleponku. Jawab teleponnya, Prithvi. Beraninya pemain kriket tidak berguna itu menyentuh ponsel Pritaku. Dia mengangkat teleponku. Dia tidak mengizinkanku bicara dengannya. Memangnya siapa dia? Tapi lupakanlah. Namaku Prithvi Malhotra. Kalau sampai saat ini aku belum bisa bicara dengan Prita, aku akan terus menelponnya. Karena Prita itu adalah perempuan yang baik. Begitu dia melihat namaku muncul di ponselnya, dia pasti akan menerima panggilanku. Sudah berdering. Kenapa Prita tidak menerima panggilannya? Apa mungkin Prita sibuk dengan Karan? Tidak. Ini tidak boleh terjadi. Prita punya pilihan bagus. Dia tidak akan jatuh cinta pada Tom, Dick, atau Harry manapun. Apalagi aku ada di sana. Aku takkan biarkan dia jatuh cinta. Aku akan menciptakan gambaran sempurna di mata Prita dan kemudian dia tidak akan menyukai orang lain kecuali aku. Aku memang telah melakukan beberapa kejahatan, tapi Prita tidak menyadarinya. Sedikit kejahatan dapat diterima. Kalau tidak, aku tidak akan punya apa-apa untuk disesali. Aku coba telepon lagi. Dia mungkin akan menerimanya kali ini. Ayolah Prita. Prita, ayo terima teleponnya, ayo. Kenapa dia tidak menerima teleponnya? Biasanya Prita pasti mengangkat teleponnya. Kenapa dia melakukan ini? Kenapa? Baiklah. Aku yakin Prita telah menyimpan ponselnya di suatu tempat di rumah sakit jiwa itu. Kediaman Lutra. Tapi saat ini, aku ingin sekali bicara dengan Prita. Bagaimana cara aku bicara dengannya? Aku akan lakukan satu hal. Akan kuhubungi nomor telepon kediaman Lutra. Pasti akan ada yang menerima panggilanku. Akan kusuruh mereka untuk memanggil Prita. Prithvi sangat keterlaluan. Halo? Halo Nyonya Lutra, ini Prithvi. Terima kasih banyak sudah menerima panggilanku. Iya, kan teleponnya berdering, jadi harus aku terima. Iya, sebenarnya aku sudah lama mencoba bicara dengan Prita. Dia tidak mengangkat teleponku. Tolong izinkan aku bicara dengannya. Tolonglah. Aku akan sangat berterima kasih padamu, Nyonya Lutra. Oke, akan aku panggilkan. Tunggu ya. Prita? 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 Nyonya Lutra? Sristi, beritahu Prita, Prithvi menelpon lewat telepon rumah. Dia ingin bicara. Baik, Nyonya Lutra. Terima kasih. Ada telepon. Dasar bodoh. Kenapa aku tidak bersenang-senang? Aku harap tidak ada yang memperhatikanku. Semoga tidak ada yang lihat. Tapi aku tidak mengerti. Jika dia ingin bicara dengan Prita, kenapa dia ingin menelpon melalui telepon rumah? Bisa kan lewat ponsel? Sekarang aku mengerti. Kak Prita tidak ingin bicara dengannya. Dia tidak menjawab panggilannya dan dia harus menelpon melalui telepon rumah. Prithvi? Iya Prita.
gembira saat mendengar suaramu, Prita. Aku mencintaimu dan aku sangat merindukanmu. Aku sudah lama mencoba bicara denganmu, tapi aku tidak bisa melakukannya. Prita, izinkan aku memberitahumu kalau aku tidak bisa hidup tanpamu. Kenapa kau tidak mati saja? Sristi. Ya, kau benar. Aku Sristi. Apa kau sungguh-sungguh ketika mengatakan kau mencintai Kak Prita dan juga merindukannya? Apa kau tahu apa itu arti cinta yang sesungguhnya? Adik iparku tersayang, aku tidak perlu memberitahumu apa yang aku ketahui dan apa yang tidak. Aku tidak tertarik untuk bicara denganmu. Izinkan aku bicara dengan Prita. Ayolah. Prithvi, kenapa kau tidak mau bicara denganku? Aku ini bisa membantumu. Orang-orang ingin sekali bicara denganku. Kenapa kau harus bicara dengan Kak Prita? Kau juga bisa bicara denganku? Maksudku, aku adik iparmu. Itu hubungan yang spesial. Dengar Sristi, kita berdua menyadari fakta bahwa kita tidak bersahabat satu sama lain. Karena kau tidak menyukaiku, iya kan? Itu benar kan? Jadi lebih baik kau mengolok-olok orang lain saja. Untuk saat ini, biarkan aku bicara dengan Prita. Dengar Prithvi, kita berdua sadar kalau kita tidak menyukai satu sama lain. Dan faktanya adalah kau pun tidak menyukaiku. Kenapa? Sekarang kau menelponku. Sekarang tutup teleponnya. Atau tidak akan kuizinkan kau menikah dengan Kak Prita. Matikan. Tidak masalah. Aku tidak akan menyerah hari ini. Aku akan mencoba sampai berhasil. Hari ini aku harus bicara dengan Prita. Bagaimanapun caranya. Nomornya sibuk. Tapi tadi nomornya bisa dihubungi. Oh, artinya Sristi telah sengaja menjauhkan gagang teleponnya agar aku tidak bisa bicara dengan Prita. Iya, ada apa? Akhirnya kau... Apa masalahnya? Pertama-tama, beritahu aku satu hal. Apa kau tidak memiliki nomor lain yang tersimpan di daftar kontakmu, ha? Kau terus saja menelponku setiap saat. Tidak, aku tidak punya. Selain aku, kau memiliki Prita dalam hidupmu. Tapi aku tidak memiliki siapapun. Dengar, jangan berani-berani menyebut nama Prita. Apa kau mengerti? Payah sekali. Aku menelponmu berulang kali. Hanya Tuhan yang tahu apa yang kau lakukan. Kenapa kau tidak mengangkatnya? Memangnya kau itu istriku? Bukan kan? Lalu kenapa kau mencoba menjadi istriku? Harusnya kau beruntung aku sudah menemukan sesuatu. Jika aku menelponmu berkali-kali, berarti ada sesuatu yang penting dan mendesak. Apa kau mengerti? Sayang, tenanglah. Tenang. Jika aku tidak menjawab panggilanmu, itu berarti aku sedang sibuk, sayang. Dengar, kau tidak boleh marah karena hal sepele. Katakan saja padaku apa. Tuhan yang sibuk. Dengarkan baik-baik. Lain kali sesibuk apapun kau, tinggalkan semuanya dan jawab teleponku. Aku sedang stres. Kau tidak menjawab panggilan teleponku, jadi aku datang ke tempatmu untuk menemuimu. Tadi aku melewati jalan. Sebenarnya, aku tidak pantas mengetahui apa yang ingin aku sampaikan padamu. Tapi aku tidak egois sepertimu. Aku harus menyampaikan berita penting ini padamu secepatnya. Kau bilang kau itu gadis baik. Sudah, jangan banyak bicara. Kau sebenarnya adalah serigala berbulu domba. Katakan padaku apa masalahnya, aku ingin tahu. Sudah diam. Apa kau tahu apa yang terjadi di belakangmu? Jika aku tidak mengatakan ini, kau tidak akan bisa menghadapi siapapun. Kenapa? Apa kau melakukan hal yang salah? Aku tidak melakukan apapun, orang lain akan melakukan kesalahan besar padamu. Citramu sebagai seorang pria terhormat akan ternoda pada pertunangan Karan. Pionmu yang paling bisa kau percaya itu akan mengeksposmu di depan semua orang di esok hari. Apa? Siapa? Apa yang kau katakan? Dengarkan, ceritakan semuanya secara detail. Aku tidak bisa memahami apapun itu. Kau akan hancur, kau akan terbongkar, makanya angkat teleponku. Apa? Sayang, apa yang kau katakan? Siapa yang akan mengeksposku? Siapa? Sherlyn, apa kau di sana? Sherlyn! Benarkah? Ini berita yang bagus. Oke, tentu. Dia sedang telepon dengan siapa? Apa dia bicara dengan si payah itu? Karena aku tidak membiarkan dia bicara dengannya. Dia pasti menelpon ke ponsel Sristi. Oke ya, aku juga
sangat merindukanmu di sini. Ya, aku sangat merindukanmu. Pacar? Oke, pacar. Nanti aku hubungi lagi ya. Jaga kesehatanmu ya. Oh, baiklah. Tunggu dulu. Bagaimana perjalananmu? Perjalanan yang mana? Maksudku, bagaimana perjalananmu dengan Ritvi? Itu adalah perjalanan yang buruk dan membosankan. Tunggu, Karen. Kau mau pergi kemana? Aku sudah cukup mendengarnya. Aku tidak tahan lagi denganmu. Apa yang kau dengar? Astaga, kau adalah artis yang hebat. Aku bersama Ritvi mencoba meyakinkan dia. Kau seharusnya mengkhawatirkanku. Seharusnya kau khawatir apakah aku makan sesuatu atau tidak. Tapi kenyataannya tidak. Kau tidak mengkhawatirkanku. Kau sibuk bicara dengan si payah itu. Aku rindu, benar? Apa? Apanya yang apa? Saat kau melihatku, lupakan. Aku tidak mau bicara denganmu. Tunggu sebentar. Paman. Paman, kau akan panggil aku Paman. Bukan kau. Tapi ini adalah panggilan dari pamanku. Pamanku Nasik yang menelpon. Seperti kau yang memanggil nenekku sebagai pacar. Aku juga memanggil pamanku sebagai pacar karena kasih sayang. Aku dulu merawatnya ketika aku di sana. Dan aku adalah dokter favoritnya. Dia menelponku setelah beberapa hari. Apa kau mengerti? Paman. Oh, jadi pamanmu ya? Ya, tidak masalah. Ngomong-ngomong, apa yang membuatmu berpikir kalau aku sedang bicara dengan Prithvi? Sebenarnya tadi tidak. Aku tidak akan memberitahunya kalau Prithvi menelponnya. Kalau tidak, dia akan segera menelponnya. Beritahu aku. Tidak apa-apa. Kau tampak sangat marah. Katakan padaku satu hal. Meskipun tadi aku sedang berbicara dengan Prithvi, kenapa kau merasa marah karena itu? Kau bersumpah bahwa kau akan selalu merusak suasana hatiku. Kenapa kau menyebut nama Prithvi di hadapanku? Katakan padaku satu hal. Apa warna favoritmu? Warnanya bukan ungu kan? Bagus, bagus sekali. Itu bukan warna favoritku juga. Tunggu sebentar. Telepon dari pelatihku. Iya pelatih? Iya Pak, tentu. Sampai jumpa malam nanti. Tentu, iya. Rencananya berjalan. Sampai jumpa. Telepon dari pelatihku. Dia ingin bertemu denganku dan aku akan segera pergi menemuinya. Bagus. Warna favoritmu bukan ungu muda. Sangat bagus. Hei, kau mau kemana? Pergi dari sini. Oh iya. Ngomong-ngomong, apa kau tahu warna kesukaanku itu warna putih? Itu juga warna favoritku. Putih adalah favoritku. Ya, sampai jumpa. Maksudku, aku akan pergi. Sampai nanti. Lihat, apa? Kita lihat. Ya ampun. Terjadi apa itu? Cepat, bergerak pelan. Cepat. Ya Tuhan, ini kecelakaan yang mengerikan. Aku akan pergi dan melihatnya. Ayo, apa ini? Keluarkan dia. Coba lihat. Apa dia pingsan dia? Cepat, pelan-pelan. Kelihatannya parah. Agak parah. Sherlyn! Dia mengenalinya. Ya Tuhan, Sherlyn! Ya Tuhan, dia mengalami pendarahan. Tolong, aku perlu bantuan ke rumah sakit. Tolong bantu aku membawanya ke mobilku. Aku mohon. Kau gila? Ini adalah kasus polisi. Polisi akan menangkap kita kalau kita memindahkannya dari situ. Apa yang kau katakan? Dia mengalami kecelakaan. Dia bisa mati. Dia ini sudah berdarah. Lihat, aku kenal dia. Mobilku ada di dekat sini. Tolong bantu aku membawanya ke mobilku. Aku akan membawanya ke rumah sakit. Tolong, aku mohon. Tolong. Sherlyn.
kami ke rumah sakit terdekat dengan cepat. Iya. Ayo, Pak. Panggil dokter, cepat panggil dokter. Cepat. Apa yang terjadi? Dokter, dia mengalami kecelakaan yang mengerikan. Ini darurat. Dia kehilangan banyak darah. Mulailah pengobatannya, dokter. Iya, tapi ini kasus kecelakaan. Kita harus memberitahu polisi lebih Dokter, dulu. jangan khawatir tentang itu. Aku akan memberitahu polisi setempat. Aku akan mengurus formalitasnya. Dan tolong obati dia sekarang juga. Oke, apakah kau kerabat atau kau hanya melihatnya terluka dan membawanya ke sini? Iya, dokter. Aku melihat kecelakaan itu. Aku juga mengenalnya. Dia adalah putri dari sahabat ibuku, Sherlyn. Tolong obati dia, dokter. Baiklah, perawat, Iya, dokter. suruh dia mengisi formulir. Baik, dokter. Cepat bawa ke ICU, cepat. Dorong. Ayo. Aku harus memberitahu Rizab tentang kecelakaan Sherlyn. Aku akan menelponnya. Permisi, aku akan segera kembali. Kritika. Ya. Ya, Kritika. Halo? Sekarang pergilah untuk mengganti pakaianmu. Jika memang belum diperbaiki, kau jangan menangis ya. Kalau tidak, aku harus belikanmu baju baru untuk besok. Aku sangat lelah hari ini. Halo? 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 Bisa kau dengar aku, Kritika? Lupakan gaunnya, Rizab. Ada keadaan darurat. Sherlyn mengalami kecelakaan. Kritika, aku tidak bisa mendengarmu. Halo? Rizab, bisakah kau mendengarku? Halo? Apa yang salah dengan jaringan saat ini? Halo? Rizab, kau bisa dengar? Sial. Tidak ada gunanya menelpon. Masalah jaringan. Pesan. Aku kirim pesan saja. Iya. Pesan dari Kritika. Sherlyn mengalami kecelakaan. Dia ada di rumah sakit kota. Putar balik dan lurus. Ada apa ini? Banyak sekali orang-orang. Jalur lintas kedua. Ketika aku bicara dengan Sherlyn, dia memberitahu aku bahwa dia sedang melintasi jalur ini. Ada apa ini, ha? Minggirlah dari sini. Bapak tidak bisa lewat sini. Putar balik dan kembali karena jalannya diblokir. Ada apa, Pak? Ada kecelakaan. Ayo cepat, ada antrian di belakang. Ayo cepat, jalan. Ayo cepat berputar. Ayo cepat. Ayo cepat jalan, Pak. Satu, dua, tiga, nol. Itu mobilnya Sherlyn. Itu berarti Sherlyn mengalami kecelakaan. Hei, kau tidak bisa ke sana, Pak. Mobil itu milik Sherlyn. Biarkan aku menemuinya. Jangan khawatir, dia masih hidup. Tenanglah. Di mana dia, Pak? Di mana? Dia dirawat di rumah sakit kota. Rumah sakit kota. Iya. Hei, mundurkan kendaraanmu. Bersihkan jalan. Aku harus mencapai rumah sakit. Ayo cepat, mundurkan. Mundur, semuanya mundur. Ya, aku akan membereskannya. Ayo maju. Nyonya Lutra, kami pamit dulu sekarang. Selamat tinggal. Samir? Iya. Ada apa, Bi? Samir, ini sudah larut. Antarkan Sristi dan Prita pulang ya. Iya. Nyonya Lutra tidak perlu itu. Kami berdua bisa pulang sendiri, Nyonya. Tidak perlu diantar. Lagi pula itu akan membuang-buang waktu Samir. Kak Prita, kenapa memangnya? Lagi juga dia tidak keberatan untuk mengantar kita pulang. Aku akan antar kalian. Nyonya Lutra, ini sudah malam. Tidak aman bagi kita kalau pulang sendirian, benar kan? Kita kan bukan wanita lemah. Aku ini sangat kuat. Aku akan melindungimu jika terjadi sesuatu. Jangan khawatir. Nyonya Lutra, kami bisa sendiri. Tidak apa-apa, Prita. Itu tidak masalah sama sekali. Aku akan mengantarmu pulang. Tenanglah. Si pendek ini ternyata pintar juga. Apa? Maksudku, mengambil jalan pintas, Nyonya. Nyonya Lutra. Kalau begitu kami permisi. Ayo. Oh ya Prita, besok datang tepat waktu ya. Karena Karan akan mengalami masa sulit. Kau tahu itu kan? Saat dia marah, dia tidak mau mendengarkan siapapun kecuali dirimu. Aku mohon,
Kalian berdua datanglah tepat waktu besok. Jangan khawatir, kami akan di sana. Samir? Iya? Dengar ya, hubungi Kritika dan tanya dia di mana. Dia belum pulang. Aku khawatir sekali. Dia bersikeras besok akan mengenakan gaun merah muda. Gaun itu tidak cocok untuknya. Katanya dia ingin menukarnya, tapi kenapa dia belum kembali? Baiklah, iya. Nyonya Lutra, apa tadi kau bilang warna merah muda? Iya. Kalau begitu, Kritika membuang-buang waktunya. Kenapa? Karena aku tidak akan membiarkan dia memakai gaun merah muda. Aku akan membuatnya melepaskannya meskipun dia memakainya. Dia adalah putri Nyonya Lutra. Dia pun punya banyak gaun. Aku hanya punya satu gaun koktail dan warnanya merah muda. Jika dia memakai warna merah muda juga, gaun kami akan terlihat sama. Rita, ada apa dengannya? Nyonya Lutra, dia berencana mengenakan gaun merah muda untuk acara besok. Sekarang Kritika juga mengenakan warna merah muda. Dia tidak ingin keduanya memakai gaun warna yang sama. Sudah, lupakan saja, gadis payah. Raki, ayo ke sini. Ibu memanggilku, aku mau ke sana dulu. Iya, antarkan mereka. Halo, kau di mana, Kritika? Sristi, aku di rumah sakit kota. Apa? Rumah sakit? Apa yang terjadi? Kau baik-baik saja kan? Apa yang kau lakukan di rumah sakit? Kau jangan khawatir, Sristi, aku baik-baik saja. Sebenarnya saat aku pulang dari pasar, aku melihat Sherlyn kecelakaan mobil dan aku melihatnya sendiri. Aku membawanya ke rumah sakit sekarang. Sherlyn mengalami kecelakaan dan sekarang dia dirawat di rumah sakit. Yes! Memangnya apa yang terjadi? Sristi, Sherlyn mengalami kecelakaan. Apa? Apa? Maaf, dia mengalami kecelakaan. Kritika membawanya ke rumah sakit. Kritika, dengar. Jangan memakai gaun merah muda untuk pesta besok. Tolong, karena aku hanya punya satu gaun koktail. Pokoknya jangan. Shh. Halo? Kritika? Di rumah sakit mana kau membawa Sherlyn? Rumah sakit kota. Oh, rumah sakit kota itu dekat dengan kediaman Lutra. Kritika, aku butuh bantuanmu. Iya. Katakan. Bisakah kau pergi memeriksa apakah Sherlyn sadar atau tidak? Dan bisakah kau tinggal bersamanya sampai aku datang ke sana? Itu tidak terlalu jauh. Aku akan segera ke sana. Baiklah, tidak masalah. Baiklah, terima kasih. Kenapa kau harus ke sana, Kak? Biarkan saja dia mati. Kenapa kamu khawatirkannya? Diam, aku harus pergi. Aku pergi ya, selamat tinggal. Tunggu dulu, Kak. Hei Samir. Ya. Kita harus mengikuti Kak Prita. Aku rasa dia sedang merencanakan sesuatu. Iya. Benar kan? Ayo cepat susul dia. Mengapa Prita memintaku untuk tetap di rumah sakit? Apa rencananya ya? Aku mau lihat Sherlyn dulu. Tidak, Tuan. Tidak ada gadis yang tidak dikenal di rumah sakit ini yang mengalami kecelakaan. Harusnya ada. Periksa catatannya dengan benar. Tolong dengarkan aku. Seorang gadis dibawa ke sini dan dia tidak bersama keluarganya. Aku tahu hal ini karena aku sedang bicara dengannya tepat sebelum dia mengalami kecelakaan itu. Dia mengatakan padaku bahwa dia sedang melintasi jalur lintas kedua. Tiba-tiba dia terdiam dan aku mendengarnya berteriak. Aku pikir pasti ada sesuatu yang salah dan aku mendengar beberapa suara di telepon. Aku sampai persimpangan kedua untuk memeriksa dan seorang polisi memberitahuku bahwa gadis itu telah dirawat di rumah sakit ini. Dia itu sendirian, tidak ada seorang pun bersamanya. Periksalah. Baik, Tuan. Tunggu sebentar. 6 gadis mengalami kecelakaan hari ini. Mereka dirawat di sini, tapi keluarga mereka ada bersama mereka. Tidak ada gadis yang sendirian. Hei, tapi... Suster, sekarang dengarkan ya. Aku bertanya dengan sopan. Sopan sekali. Periksalah dengan benar. Seorang gadis dirawat di sini dan keluarganya tidak bersamanya. Ayolah, tolong cek kembali. Tuan, aku sudah memeriksanya 2 kali. Ada banyak antrian di sini, jadi tolong pergi dari sini. Sudah kubilang tidak ada orang tanpa keluarga di sini. Silakan pergi dari sini, Tuan. Oke, baiklah. Lakukan satu hal. Sekarang katakan padaku nama semua gadis yang datang ke sini hari ini. Tuan, aku sudah bilang. Tidak. Itu adalah tugasmu untuk menjawab semua pertanyaanku. Yang aku minta tolong sebutkan nama-nama gadis yang dirawat hari ini. Ayo cepatlah. Silakan pergi dari sini atau aku harus panggil penjaga. Kenapa kau memanggil penjaga? Aku memintamu dengan sopan. Benar kan? Lalu kenapa kau panggil penjaga? Tuan, anggota keluarga semua gadis ada di sini. Aku mohon. Kau adalah manusia. Manusia membuat kesalahan.
Mungkin kau melakukan kesalahan. Mungkin kau lupa mencatat tentang gadis yang aku tanyakan tadi. Apakah dia punya keluarga atau tidak? Dia tidak datang bersama keluarganya. Dia itu sendirian. Kenapa kau tidak memeriksa dan memberitahu aku nama-namanya? Ayolah, periksa, suster. Atau kau seorang kekasih yang suka kekerasan yang sedang menunggu pacar yang meninggal? Dan kau kesini memeriksa apa dia sudah meninggal atau belum? Hei, dengar ya. Apa kau ini sudah tidak waras, suster? Lihatlah, kau bicara seperti orang gila. Banyak pria datang ke sini untuk melecehkan pacarnya. Aku mohon cepat pergi dari sini. Pergilah, Tuan. Atau apa? Aku akan panggil penjaga. Bisakah kau ceritakan tentang pasien bernama Sherlyn? Dia mengalami kecelakaan 1 jam yang lalu. Apa kau tahu di mana kamarnya berada? Bisakah kau memberitahu aku di mana tempatnya? Dia di kamar nomor 56. Letaknya di sebelah kanan. Terima kasih. Lewat kanan? Iya, silakan. Terima kasih banyak. Iya. Ternyata resepsionisnya itu gila. Aku ingin sekali menghabisinya saat itu juga. Jika tadi tidak ada orang di sana, pasti aku sudah menghabisi suster itu. Ini adalah kesalahanku. Sherlyn menelponku berkali-kali, tapi aku tidak menjawab panggilannya. Itu kesalahanku. Ketika aku menerima teleponnya, aku sama sekali tidak membiarkan Sherlyn untuk bicara. Itu kebiasaan burukku. Aku selalu menyela dia ketika dia ingin bicara. Kenapa aku lakukan itu? Aku tak bisa temukan Sherlyn dimanapun. Sayang, kau ada di mana? Akan ku telepon lagi. Dia mungkin menerima teleponku kali ini. Iya, semoga saja dia menerimanya. Jangan khawatir, Prita. Dia tidak sadarkan diri sejak dia mengalami kecelakaan itu, Prita. Ini peluang yang bagus bagi kita, karena sebentar lagi semuanya pasti akan terungkap. Dengar, Kak Prita, maukah kau jelaskan padaku sebenarnya peluang apa yang sedang kau bicarakan sekarang ini? Iya, Prita. Ayo beritahu kami. Kau terlihat senang. Artinya itu adalah sesuatu yang sangat penting. Iya. Jika tidak, kau tidak akan begitu senang dengan kecelakaan Sherlyn. Aku mengenalmu. Kau adalah orang yang baik. Samir, aku tidak senang dengan kecelakaan Sherlyn. Aku merasa kasihan kepadanya, tapi aku juga merasa kasihan pada Risa. Oh ya, Prita, dengarkan aku. Berhentilah bicara penuh teka-teki. Risi bisa memahaminya. Tapi aku tidak bisa memahami sepatah kata pun. Tolong beritahu kami apa yang kau pikirkan. Kehamilan. Apa? Hah? Maksudku, aku mengerti. Kita semua merasa kalau Sherlyn itu bukan gadis yang tepat untuk Risa. Kalian semua tahu, kan? Benar. Maksudku, dia tidak cocok untuknya. Benar, Karan. Dan aku juga tahu bahwa Sherlyn sedang hamil. Aku juga tidak tahu kalau dia sedang hamil. Benar. Kami juga yakin kalau Risa bukanlah ayah dari bayi itu. Maksudku, dia sedang mengandung anak orang lain. Iya, makanya aku bawa dia pada temanku yang seorang dokter. Kami ingin melakukan tes darahnya dan memeriksa sampel darahnya untuk memastikan apakah dia hamil atau tidak. Tapi dia tumpahkan botol darahnya. Dia sengaja melakukannya? Benarkah? Apa menurutmu dia tidak sengaja menumpahkan botolnya itu? Dengar, Ketika, dia melakukan itu dengan sengaja karena tes darah akan mengungkap semua rahasianya. Sudahlah, kami tidak bisa mengungkapkan rahasianya hari itu, tapi kami akan melakukannya hari ini. Sherlyn tidak sadarkan diri. Kami akan melakukan tes darah saat dia tidak sadar. Kami akan memiliki bukti kalau dia itu hamil. Benar? Iya. Perawat, kapan kita akan mendapatkan laporan darahnya? Laporan darah apa, Nona? Apa? Kau belum melakukan tes darahnya? Lalu bagaimana bisa kau memberikan obat tanpa diperiksa dulu? Dia sedang hamil, dia sedang mengandung. Bagaimana jika terjadi sesuatu padanya? Bagaimana jika ada obat yang tidak cocok untuknya? Atau ada bahaya yang akan menimpa bayinya? Lakukan tes sekarang juga. Siapa namamu? Babita. Babita, aku mengajukan kasus terhadapmu dan rumah sakit ini. Aku akan menuntut kalian semua. Manajemen rumah sakit harus mengeluarkan biaya miliaran. Kau akan dikenakan denda 1,5 miliar karena yang terbaring tak sadarkan diri bukanlah gadis biasa. Maksudku, dia bukan orang lain. Dia saudaraku. Walaupun dia bukan saudara perempuanku, dia adalah saudara perempuan atau anak perempuan dari seseorang. Dia sedang hamil dan kau belum melakukan tes darahnya. Aku akan menuntutmu. Buktikan dia bertindak berlebihan. Dia akan membuat kita dalam masalah.
Maksudku aku akan menjadi pekerja sosial dalam waktu 2 hari. Itu sebabnya aku memintamu melakukan tes darah dan memberikan kami laporannya. Aku harap kau tahu betapa ketatnya hukum saat ini. Aku tidak akan membiarkanmu melakukan kesalahan apapun. Sekarang kau mengerti kan apa maksudku? Sekarang lakukan tesnya. Aku rasa aku harus menghubungi dokter kandungan sekarang. Kalau tidak, kau akan menuntut rumah sakit dan aku. Tidak. Jangan salah paham. Aku mengenalnya dengan baik. Dia tidak akan melakukan hal semacam itu. Dia mengatakan semua itu karena marah. Dia tidak akan menuntut apapun. Tapi aku akan memintamu untuk kebaikan semua orang. Jadi, tolong lakukan tes darahnya. Kau bisa menghubungi dokter setelah melakukan tes itu. Jika tesnya selesai, kau akan menghemat waktu dan juga menyelamatkan pasien. Itu saja. Dan bayinya yang belum lahir itu, kami juga akan diselamatkan dari masalah yang tidak diketahui. Begitu kita yakin bayinya baik-baik saja, kita pasti akan lega. Tidak apa-apa, aku akan melakukan tes darahnya. Oh, baguslah. Tolong jangan menuntut kami. Kami mendapatkan sampel yang diuji di laboratorium. Oh, oke. Perawat, tunggu sebentar. Kami bisa dapat laporannya dengan cepat? Tidak bisa, Nona. Bagaimana bisa secepat itu? Sudahlah, aku akan menjelaskan padanya. Selesaikan tesnya dengan cepat. Kita akan mendapatkan laporannya besok pagi, kan? Kau akan mendapatkannya malam hari. Kau bisa mengambilnya jam 9 malam. Oke. Selesaikanlah secepat mungkin ya. Baiklah, aku akan mengusahakannya. Terima kasih. Kerja sosial. Darah Sherlyn akan diambil untuk diperiksa. Ada apa ini? Iya, ada apa? Kritika mengirimku pesan bahwa Sherlyn mengalami kecelakaan dan kau tertawa di sini. Ada apa itu? Risap, aku tegang saat mengirim pesan padamu. Itu sebabnya aku menulis kecelakaan. Dia sebenarnya tidak kecelakaan, dia hanya pingsan. Itulah yang sebenarnya. Karena aku gugup, jadi aku salah. Kenapa kalian senang kalau dia tidak sadarkan diri? Itu karena perawat baru saja memberitahu kami bahwa darahnya, maksudku kesadarannya. Maksudku, dia memberitahu kami bahwa Sherlyn akan segera sadar. Di mana Sherlyn? Aku ingin melihatnya. Di mana dia? Di dalam. Iya. Aku ingin menemuinya. Sekarang beritahu aku, kenapa kalian merayakannya? Karena Sherlyn sedang tidak sadarkan diri dan kami sedang melakukan tes darahnya. Kami akan dapatkan bukti kehamilannya sekarang. Itu sebabnya. Iya, itu ide yang bagus. Gaun pertunangan. Aku akan bertunangan dengan Karan Lutra. Aku tidak bisa memakainya. Kalau semua dalam kendaliku, aku akan membuang gaun ini. Tidak, karena aku harus memakai gaun ini demi uang. Hanya demi uang. Monisa. Kenapa gadis serakah ini menelponku? Dengar, aku tidak merindukanmu. Untuk apa kau menelponku? Ayolah, katakan. Dengar ya, aku bahkan tidak merindukanmu juga. Jangan bicara omong kosong dan dengarkan aku. Aku sama sekali tidak suka gaun ini. Aku ini bukan penjahitmu dan juga bukan kekasihmu, kau tahu. Apakah kau mengerti? Jika kau ingin membicarakan hal-hal bodoh ini, bicaralah dengan pacarmu itu. Dan kau jangan membuang-buang waktuku dengan membicarakan gaunmu itu. Apa kau mengerti? Aku tahu kau bukan penjahitku ataupun kekasihku. Kau tahu, kau tidak bisa jadi salah satunya. Aku bahkan tidak akan mempekerjakanmu sebagai pelayanku. Tapi sayangnya kau adalah bangkirku. Maksudku, kau benar-benar akan membayarku, iya kan? Apa maksudmu? Jangan tanya maksudnya apa. Aku sudah sangat kesal padamu. Aku tidak menyukai gaun pertunangan, prianya, keluarganya, ataupun pertunangannya. Faktanya, aku lakukan semua ini untukmu. Jadi dengar ya, kalau kau tidak menyelesaikan kesepakatan kita sebelum pertunangan, aku bersumpah aku akan mundur dan... Wow, kau ingin propertiku dan kau juga mengancamku. Ini tentang properti. Properti tetap properti. Ini masalah hukum. Kau harus pergi ke pengadilan dan menandatangani surat-suratnya. Itu tidak mudah. Apa kau mengerti? Hal-hal ini membutuhkan waktu. Dan kau tahu, aku sama sekali tidak punya waktu. Dengar, aku akan bertunangan. Aku harus berdiri di depan Karan, bertukar cincin dan melakukan banyak ritual lainnya. Pahamilah situasiku ini. Kau hanya punya satu pilihan. Beri aku cek kosong dengan tanda tanganmu. Aku mungkin akan bisa percaya padamu.
Karena kalau tidak, aku tidak akan percaya sepatah kata pun. Berhenti memerasku sekarang, Monisa. Kau dengar? Aku sudah muak. Kalau kau tidak membawa cek kosong itu, aku akan mundur dari pertunangan ini. Aku yang akan mundur, bukannya kau. Kau mengerti? Aku akan segera mundur jika kau menyusahkanku lagi, Monisa. Dan kau dan pacarmu akan terjebak. Jadi, lakukan saja apa yang aku katakan. Namaku Prithvi Malhotra. Aku tahu bagaimana cara keluar dari situasi sulit. Itu sangat mudah. Jadi jika kau tidak ingin mendapat masalah, percayalah kepadaku. Ini bukan tentang kepercayaan. Tapi ini tentang uang. Aku tahu kau tidak bicara tentang kepercayaan. Tetapi uang. Dengarlah Monisa, dengarkan aku baik-baik. Jika kau ingin menjadi kaya dalam semalam, bertunanganlah besok. Aku tak akan biarkan kau keluar dari jebakan ini. Sebaliknya, aku akan pastikan kau masuk penjara. Apa kau mengerti, Monisa sayangku? Iya. Bagus. Halo?